Ustaz Hamid tu, hafal Quran Ustaz Hamid tu. Di Mendawai sana orang protes, Ustaz Hamid tu saja jadi imam. Kenapa pula? Terlalu bagus bacaannya. Apa sebab apa? Karena makmum sampai tak sempat baca Al-Fatihah. Itu indahnya bacaan beliau. Waladhdallin, amin. Beliau pun baca surah. Yang makmum baca Al-Fatihah ini berhenti jadinya, menyimak bacaan surah dia. Itu terlalu bagus pula. Ini yang maju ni terlalu jelek bacaannya. Allahumma dzakirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi bid dawrain amin. Jamaah subuh rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senantiasa kita mengaturkan pujian dan syukur kita kepada Allah atas limpahan rahmah hidayahnya. Subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, panduan kitab Bidayatus Salikin. Nah, pengarang melanjutkan ungkapan bahwasanya hal-hal yang menjadikan jeleknya akhlak, tidak bagusnya akhlak atau rusaknya budi pekerti, tidak ada yang lain kata ulama, dikarenakan kita lalai kepada Allah. Kalau kita banyak ingat kepada Allah, perlahan-lahan akhlak kita akan berubah menjadi baik. Tapi tatkala kita lupa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, nah disitulah orang kalau lupa berarti dia jauh. Kalau sudah jauh daripada Allah, hawa nafsu yang bermain. Hawa nafsu yang bermain, yang keluar semuanya tak bagus. Semuanya jelek. Kita lihat di sini diungkapkan firman Allah Subhanahu wa taala surah Taha. Surah Taha ayat 124. Apa kata Allah? Wa man a'rada an dzikri. Siapa orang yang berpaling dari ingat kepadaku atau berpaling dari peringatanku, fa innalahu ma'isyatan danka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sempit di sini bukanlah sempit ekonomi, bukan. Sempit di sini bukan rumahnya sempit. Rumahnya boleh jadi besar, rezeki boleh jadi banyak, tapi tetap dia merasakan kesempitan. Orang yang merasakan lapang hidup ini, kalau hatinya berhubungan dengan Allah. Tapi kalau hatinya tak berhubungan dengan Allah, akhirnya sempitlah hidup itu. Kena masalah tambah berat. Tak ada masalah yang susah, apalagi ada masalah.
Jadi siapa mereka ni? Kalau sudah berpaling daripada aku, kata Allah, bagi dia kehidupan yang sempit. Hari kiamat bagaimana orang seperti ini? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Maka hari kiamat kami kumpulkan dia buta. Oh, kita dunia ni melihat, ya, tapi mata hati buta. Akhirat, nanti buta betul. Ayat ini belum selesai ni, ada tambahannya. Ya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma. Lalu dia berkata, ya Rab, laqad kuntu basira. Bagaimana kau kumpulkan kami buta? Dulu kami melihat, ya Allah. Ngomong sama Allah. Nanti ya, cuba bayangkan kalau seandainya walaupun matahari nampak, tapi orangnya buta, mau ke mana? Dunia yang buta susah dibimbing, hari kiamat buta bagaimana Bapak Ibu? Mau ke mana kita hari kiamat kalau buta? Siapa yang ingin terang di hari kiamat, nampak jelas semuanya? Sekarang mata hatinya dibuka. Mata hati harus dibuka. Bagaimana cara membukanya? Jalin hubungan dengan Allah. Sambungkan hati dengan Allah. Siapa yang nyambung hati dengan Allah, hari kiamat melek akan terbuka matanya. Nah, tapi di dunia kalau mata hatinya tak terbuka, hati-hati, akhirat kita dalam keadaan buta. Ini bahasa ini, Al-Quran ini bahasa tasawuf. Al-Quran itu macam-macam. Ada berbicara tentang hukum fikih, tapi ada berbicara tentang tasawuf. Kalau masalah buta mata hati, ilmunya tasawuf. Ya, tasawuf. Maka Al-Quran lengkap. Di sana ada tentang Islam ibadah, ada tentang iman masalah akidah, ada tentang ihsan. Bagaimana membuka mata hati seolah-olah Allah ada dengan kita. Itu ihsan. Siapa yang merasakan ada Allah di hatinya di dunia, insya-Allah akhirat melek dia. Ya, akhirat bisa melihat sesuatu. Kita khawatirkan malah sebaliknya. Ya Rabbi lima hasyartani a'ma faqad kuntu basira. Hai Tuhan, kenapa kau kumpulkan kami ini buta padahal kami melihat? Atatka ayatuna fanasiyaha. Kami datangkan ayat-ayat kami, peringatan kami, suruh ingat kepada kami, tapi kau lupakan. Hari ini pun kami lupakan, kata Allah. Bes sudah. Mau ke mana lagi hari kiamat kalau kita diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka tidak ada hari yang paling bahagia di hari kiamat kecuali mendapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang saatnya. Kapan lagi hidup cuma sekali? Jangan biarkan mata hati buta. Oh, saya melihat Pak Ustaz. Iya, ini yang melihat. Di dalam ni bagaimana? Ya, lanjut lagi. Dengan demikian, kesimpulannya, ruwetnya hidup ini bukanlah karena serba tidak ada. Nah, orang dalam kekurangan belum tentu dia susah. Sahabat Nabi dengan Nabi Muhammad SAW, sehari makan, sehari tidak, bahagia mereka, bisa bertahan hidup. 3 tahun umat Islam di masa Nabi diboikot, tidak boleh ada hubungan, interaksi tak boleh, perdagangan, jual beli, perkawinan diputuskan. Hanya bisa makan 1 hari sekali, kadang 2 hari sekali, bisa bertahan 3 tahun. Kenapa mereka bisa bertahan? Karena ada Allah. Kalau mereka tak bersama Allah, itulah tu stres. Stres. Coba tak makan 2 hari, Pak. Kok tak ada Allah bersama kita? Sakit kita. Sakit di mana? Sini sakit. Sini pun sakit. Tapi kalau ada Allah, sesusah apapun kita masih bisa bertahan. Jadi tidak dijamin orang banyak harta itu senang dah. Dan juga jangan mencela orang susah itu susah dah, belum tentu juga. Sejauh mana dia berhubungan dengan
Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dia bilang sebabnya apa tadi? Segalanya serba rumit, ya. Fakir atau melarat dalam keadaan kaya. Ini dia. Dia fakir, melarat padahal kaya. Ya, harta banyak tapi dia fakir. Apa sebab fakir? Karena merasa kurang. Padahal cukup Allah beri, udah banyak. Tapi fakir, hatinya miskin. Tapi orang yang miskin bisa sebaliknya, hatinya kaya. Yang kedua lebih baik. Allah lebih senang kepada yang kedua. Hidupnya miskin tapi hatinya kaya, tenang. Tapi kekayaannya banyak, hatinya miskin. Ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa bedanya orang ingat dengan Allah tak ingat? Kalau dia miskin, orang miskin itu bisa tenang hidup dia. Ini antara yang berzikir tak ada berzikir nih, Bang. Kemudian lagi, apa bedanya orang kaya berzikir dengan orang kaya tak berzikir? Bedanya apa? Yang kaya berzikir, insya Allah dermawan. Yang kaya tak berzikir, kikir. Mirip tuh, zikir tak berzikir, kikir. Hati-hati, orang yang kikir tak masuk surga. Walaupun haji 50 kali. Ya. Haji 50 kali, Pak. Tak masuk surga kalau dia kikir. Untuk dirinya semuanya diturunkannya. Untuk orang lain tak mau. Ada saya punya kawan. Berapa kali kau pergi haji dah 4 kali. Umrah 12 kali. Pernah tak kau umrahkan orang lain? Belum pernah. Cuba sekali umrahkan orang lain. Tak mau dia, Pak. Itu hati itu kikir. Untuk diri sendiri ya. Pergi haji 50 kali seandainya. Balik titel haji tetap disebut haji. Tapi haji bakhil. Haji juga ada tapi haji bakhil. Pada tentang potenting sebut haji senang. Tapi hati miskin. Duit banyak, hati miskin. Kekayaan banyak, hati miskin. Itulah perbedaannya. Orang berzikir, tak berzikir, apa perbedaannya? Orang yang zikir, kata Nabi SAW, kal hayy, seperti orang hidup. Orang yang tak berzikir, kal mayyit, seperti mayat. Jadi siapa berzikir, hidup. Yang tak berzikir, seperti mayat. Orang miskin berzikir, bisa bersyukur kepada Allah. Bisa tenang hidupnya. Orang miskin tak berzikir, kufur kepada Allah. Orang kaya yang berzikir, bisa bersyukur, bisa sedekah. Orang kaya tak berzikir, bakhil. Mau yang mana? Pikirkan memang. Ya, renungkan memang. Jangan sampai akhirat kita merugi. Kuncinya cuma hubungan dengan Allah. Betulkan hubungan sama Allah, selamat kita dunia dan akhirat. Itu saja. Yang mana buta ini? Apa sih yang buta? Jelaskan lagi ayat berikutnya. Ini ayat-ayat bicara tentang tasawuf. Maka wajib belajar tasawuf. Ayatnya banyak. Ya. Apa kata Allah dalam surah Al-Hajj ayat 46? Fa innaha la ta'mal absar. Sesungguhnya bukanlah yang buta ini, pandangan mata ini bukan, kata Allah. Walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Akan tetapi yang buta itu yang ada dalam dada, mata hati yang buta. Inilah dia pembahasannya. Makanya hati itu dibongkar dia. Yang buta biar dia melek. La ilaha illallah. La ilaha.
hantam terus dia. Pukul dia. Yang buta bisa melek dia. Dapat nur cahaya baru bisa mandang. Oh, ini benar. Oh, ini salah. Oh, ini Allah senang. Oh, ini Allah tak senang. Ada hidayah petunjuk dalam hati kalau ada zikir. Diperjelas lagi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrah. Apa kata beliau? Penyebab butanya mata hati sebab ingkar daripada hakikat perintah Allah. Kita salat tapi tak faham apa tujuan salat. Kita puasa Ramadan tapi tak faham apa itu puasa Ramadan. Apalagi kita keluar zakat tapi tak faham maksudnya. Ayo, coba salat. Siapa yang salat, rukuk, sujud menjadikan dia tawadhu, merendah diri, tidak sombong. Salat rajin, sombongnya masih banyak, macam mana? Belajarlah. Di situ ada penyakit yang belum selesai, belum tuntas kita pelajari. Pada sujud rukuk mengaku hanya Allah tempat kita bergantung. Sujud hanya Allah yang maha tinggi, kita hina, tawadhu kita. Salat banyak, sombongnya masih banyak. Tambah zikir. Tak boleh tak, Pak. Zikir itu membantu supaya ibadah kita jadi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa Ramadan juga begitu. Badan kita lemah, fisik kita lemah, tak makan 12 jam, roh kita kuat, ada bergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Allah bilang puasa Ramadan? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum taqwa. Dia dapat. InsyaAllah jadi takwa. Kenapa? Tak makan, tak minum, badan kita lemah, tapi ruh kita kuat. Di sana kita bersama Allah. Zakat bagaimana ini? Zakat lebih lagi, kita keluar zakat. Belum lagi sedekah sunnah. Membuang rasa memiliki. InsyaAllah tak bakhil kita. Walaupun sebanyak apapun kekayaan kita. Latihan memang hati isi zikir, baru sadar zakat tu membuang rasa memiliki. Punya rumah, milik siapa? Allah. Punya anak, mobil, usaha, punya Allah, kita minjam. Kalau kita merasa memiliki, itu tadi berat kita melepaskannya. Nak meninggal pun takut. Kenapa? Rumah tinggal, isteri tinggal, anak tinggal, kendaraan tinggal, usaha semua tinggal. Takut mati. Ya, akhirnya takut mati, Pak. Padahal manusia pasti gimana kita mau menghindari hidupnya? Tak bisa. Itu kata Abdul Qadir Jailani, kau diperintahkan, kau kerjakan, tapi kau tak paham apa tujuan perintah Allah. Sama haji juga begitu. Jangan bangga pulang haji dapat gelar Ha di belakang. Sebelum itu tak ada ha. Begitu orang undangan kahwin tak pakai ha di belakang. Oh, tak betul ni. Tak betul ni kata dia. Tersinggung dia. Undangan tak pakai haji di belakang. Haji tu apa? Mutu qabla anta mutu, belajar mati sebelum mati. Tu haji. Pakai ihram, itulah kita nanti di sana. Harta tinggal, semua tinggal. Yang bawa kain putih, itu mati haji itu, Pak. Padang mahsyar mana? Wukuf Arafah itu padang mahsyar. Nanti kita dikumpulkan di sana. Begitulah dia. Tawaf itu apa? Kembali kepada Allah. Zat yang satu, asalnya satu, kembali kita kepada Allah. Mutar-mutar di Ka'bah. Makanya pulang haji bertambah baik akhlaknya, semakin kuat ingat mati, banyak ibadahnya. Ni pulang haji, Pak, pagi-pagi sport hari Minggu tu, celana pendek, Pak. Baru pulang haji. Aduh, saya bilang kacau dah. Mana hikmah hajinya tu? Itu kata Abdul Qadir Jailani begitulah dia. Kerana kita tak ngerti tujuan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Penyebabnya apa? Sampai begitu. Tambah lagi ni biar jelas.
Penyebabnya adalah terbawa oleh perintah bermacam-macam kezaliman, yaitu nafsu kezaliman. Itu tadi. Yang mana nafsu ni? Ini dirincikannya. Seperti takabur, sombong. Nafsu tu mah. Orang selama ini bilang nafsu tu makan, seks. Allah, itu udah paham, anak kecil pun paham. Nafsu sebenarnya tadi sombong, merasa lebih dari orang lain. Apa kata Nabi SAW? La yadkhul jannata man kana fi qalbihi dzarratun min kibir. Tidak akan masuk surga, kata Nabi, orang yang dalam hatinya ada sedikit kesombongan. Berarti nak masuk surga harus tak sombong, Pak, dari sekarang. Dari sekarang buang sifat sombong, insya-Allah masuk surga tanpa hisab. Kalau ada sombong, bermasalah kita di sana, dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Lalu sahabat berkata, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau orang ni pakai sendal yang bagus, baju yang bagus, kendaraan bagus? Kok sekarang ni pakai baju yang mahal, mobil mewah?" Apa jawab Nabi? Innallaha jamil yuhibbul jamal. Allah tu indah, menyenangi keindahan. Tak masalah pakai baju bagus, nikmat Allah. Pakai kendaraan bagus, nikmat. Jangan pakai baju bagus, pakai kendaraan sombong. Nah, itu tak boleh. Jadi pakai kendaraan boleh, nikmat Allah. Bisa ke mana-mana, bisa ziarah, bisa silaturahim, bisa ngantar ulama, kan bagus untuk ibadah semuanya. Baju bagus supaya nampak kita rapi, sopan dan merasakan nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala, tak masalah. Jadi sombong tu siapa ya Rasulullah? Ya. Sombong tu kata Nabi menyepelekan orang lain. Yang kedua, batarul haq, menolak kebenaran. Meremehkan orang lain, dia merasa lebih dan menolak kebenaran. Kebenaran datang tapi dia tak mau terima. Itulah sombong. Berarti luas makna sombong. Tatkala saya merasa lebih baik dari jamaah, walaupun saya duduk di meja ni, sombong dah saya tu. Saya tak minta pakai meja ni, je masjid ngasih meja ni. Ibu-ibu bilang biar nampak. Walau saya duduk begini merasa lebih dari bapak ibu sekalian, sudah tak selamat saya di akhirat. Maka tasawuf itu walaupun kita dimuliakan macam mana pun, tapi kalau paham tasawuf tak ada sombong lagi dah. Tak ada sombong. Kata Nabi SAW, Nabi yang bilang, padahal Nabi itu Sa'ad bin Mu'ad, pemuka suku Ansar, kalau dia datang, Nabi berdiri menyambut dia. Nabi ambil sal Nabi, diletakkan jadi alas. Menangis Sa'ad bin Mu'ad, diambilnya sal Nabi, dikembalikan ke leher Nabi lagi. Bagaimana mungkin aku pantas ya Rasulullah untuk duduk di atas salmu? Tapi Nabi berdiri menyambut Sa'ad bin Mu'ad. Senang tak Sa'ad bin Mu'ad? Nah, Nabi dah tahu Sa'ad bin Mu'ad itu orangnya tak sombong. Nabi berdiri menyambut keadaannya pun tetap begitulah dia. Dalam hadis yang lain Nabi menyatakan, siapa orang yang begitu dia datang, orang berdiri menyambutnya dan dia senang, letakkan dirinya di neraka jahanam. Gimana nih, bertentangan ke? Nah, kalau orang yang sudah paham ilmu ini dihormat bagaimanapun, tak sombong lagi dia. Kuncinya di mana, Pak? Kuncinya di hati. Kalau di hati ada Allah, mana bisa sombong? Yang berhak sombong itu hanya Allah saja. Wajar dia sombong. Dia menciptakan, dia mengatur, dia beri makan kita ini, beri rezeki, wajar. Kalau kita kasar bahasa tu. Kalau kita tak wajar, Pak.
Sombong. Kenapa kita tak punya? Hak Allah saja yang ada. Nah, ya. Nah, jadi banyak macam. Inilah rupanya menyebabkan buta mata hati. Ayo, kira-kira ada tak penyakit ini? Harus kita sadari, ya Allah, kadang-kadang muncul merasa lebih dari orang lain, muncul kena dah penyakit itu. Tak bisa dihindari. Di sinilah tasawuf ini, masya Allah. Saya bersyukur diberi Allah hidayah mau belajar ilmu ini. Kenapa? Terbuka semua kebenaran itu. Kalau tanpa tasawuf, walaupun kita salat, boleh jadi di sana kita masih buta apa? Tasawuf ini membuka. Ya. Saya masih ingat kemarin, Saiful Islam. Bukan Saiful Islam. Ada rekaman beliau yang di pasar. Hadis Imam Tirmizi. Nabi suruh pertahankan kepada Abu Hurairah. Kau pertahankan dirimu ya Abu Hurairah, aku pesan kepada engkau, jangan sampai tak kau lakukan. Apabila hatimu sudah terbuang sifat dengki, irinya, kesombongannya, pertahankan. Nabi pesan kepada Abu Hurairah seperti itu. Jadi sahabat tu sufi, bah, wali. Karena Nabi ngajar begitu. Itu sahabat. Maka jangan bilang ilmu tasawuf ini baru dari Yahudi lah. Orang udah anti ilmu begitulah dia, macam-macam pendapat. Padahal ini sumber dari Nabi SAW. Sahabat mengamalkan ilmu ini. Ya, sahabat mengamalkan ilmu ini. Apalagi dendam. Dendam lebih bahaya gini. Sempat dizalimi, sakit hati, dipendam bertahun-tahun. Tak bisa lari. 2 tahun menghindar, mandang muka orang itu, timbul lagi dia. Ayo, ini penyakit ni dendam ni, Pak, penyakit iblis. Padahal kita ni disuruh mudah memaafkan. Wal afina 'anin nas. Orang bertakwa tu kata Allah bilang mudah memaafkan kesalahan orang lain. Pernah menzalimi kita, kita mampu memaafkan dia. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu masuk bab tasawuf. Masuk tasawuf dah. Ya, apalagi hasud, dengki. Orang lain dapat nikmat banyak, dia tak senang. Orang dapat, dia yang tak tidur. Ini penyakit juga. Ini semuanya dikatakan hati yang buta inilah dia. Siapa yang tak terkena penyakit ini? Apalagi kikir, tadi udah. Kikir itu bakhil. Bakhil itu masin. Masin itu kedekut. Ya, cukup lengkap itu dah gelarnya. Apalagi ujub. Aduh, ini ujub, Pak. Heran dengan diri sendiri. Ujub itu apa? Dia ibadah, tapi dia kagum dengan diri sendiri. Aku bisa bangun malam tahajud, orang lain belum bisa. Penyakit ni. Dia tak melihat pertolongan Allah untuk diri dia bisa bangun malam. Mana kita bisa bangun malam kalau tanpa pertolongan Allah? Maka syukuri, jangan merasa heran. Heranlah terhadap pertolongan Allah, itu lebih baik. Zikir bisa banyak, bangga ni. Ujub juga. Makanya saya senang membaca doa, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk ingat kepada Engkau. Zikir itu minta tolong sama Allah. Mana bisa kita menyebut Allah kalau Allah tak tolong? Bantu aku ya Allah agar aku bersyukur atas nikmat. Allah bantu sadar bukan punya kita, ini nikmat dari Allah. Wa husni ibadatik, minta tolong sama Allah agar ibadah kita bagus. Mana nak kita nak banggakan lagi? Ini hendak ujub, heran dengan dirinya. Aku lain daripada yang lain. Orang lain tak mampu, aku mampu. Ini penyakit. Padahal ibadah dah tu, Pak. Ini masalah ibadah bukan maksiat. Maksiat tak pakai lagi dah tasawuf ni. Dah jauh dah tu, dah ketinggalan. Ini dalam ibadah dikoreksi.
masih ada penyakit. Ya, itu Masya Allah. Apa lagi? Ya? Mengumpat, udahlah. Mengumpat ni termasuk ribah ada. Kita bahas kemarin tu dah. Apa lagi? Ngadu domba. Berdusta. Oh, lengkap dah ni dah. Ni dusta ni payah ngelakkannya ni. Sulit menghindari. Ya, tapi kalau belajar ilmu zikir, insya-Allah banyak zikir daripada banyak ngomong. Insya-Allah hilang dusta. Jadi jelas dan lain-lainnya. Tegasnya, setiap sifat yang tercelah itulah yang menyebabkan buta mata hati. Ini yang kita betulkan. Ya, continue kan kita berzikir, kita hantam terus. Insya-Allah pelan-pelan Allah akan bukakan cahaya di hati kita. Penyakit ini akan keluar, hati kita buta, insya-Allah jadi bisa melihat hakikat kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah, amin. Ya, saya kira cukup jemaah sekalian. Terus selanjutnya kita mudzakarah. Silakan. Terima kasih atas disampaikan tadi Pak Ustaz. Begini Pak Ustaz, kadang-kadang kita ini misalnya sholat di dalam suatu masjid, kita lihat kadang-kadang saudara-saudara kita itu katakanlah sholatnya kurang memenuhi syarat. Bacaannya. Dalam hati kita ini kan timbul juga perasaan. Memang perasaan itu kadang bercampur, kadang perasaan kita bersyukur karena kita sudah pernah belajar. Artinya kita menurut kita benar. Nah itu perasaan itu kadang-kadang tadi ya disampaikan Pak Ustaz, kita takutnya perasaan itu nanti itu perasaan ujub gitu. Jadi perasaan kita perasaan paling benar. Tapi kita memang belajar mensyukuri bahwa kita sudah pernah ikut belajar, artinya ibadah kita itu lebih baik dari saudara kita. Yang kedua tadi disampaikan sifat-sifat sombong atau sifat-sifat tadi yang tercela itu, walaupun kita berusaha, kadang-kadang itu timbul Ustaz. Tadi sifat sombong, merasa paling benar sendiri kadang-kadang muncul. Untuk mengatasi hal-hal seperti itu, kiat-kiatnya apa Ustaz? Biar kita selalu dihindarkan dari sifat-sifat yang tercela tadi. Mungkin itu. Bagaimana kita salat berjamaah? Ya. Terasa waktu salat itu kita mendengar bacaan imam itu kurang pas. Haruskah kita merasa kita lebih baik daripada dia? Tak boleh perasaan itu. Cuma hati kita tidak disalahkan kalau kita mengatakan ini imam bacanya kurang pas, belum layak jadi imam, selama masih ada yang lebih baik daripada dia. Ini kita bicara tentang syariat. Makanya tasawuf bukan berarti membuang syariat, tidak. Tapi tasawuf juga jangan menganggap diri lebih tatkala melihat kekurangan orang lain. Salah juga kita tu. Kalau kita salat berjamaah merasakan bahwasanya si imam ini bacaannya beberapa huruf keliru, kita katakan secara syariat belum memenuhi syarat. Tapi tak boleh kita merasa kita lebih baik daripada dia. Dulu kita pun begitu juga. Kita dulu begitu. Kita belajar perbaikan. Nah, mudah-mudahan dia pun mau belajar, ada perbaikan. Tapi ingat, untuk jadi imam selektif, pindahkan kepada orang lain. Kita boleh beri masukan di masjid. Ini yang jadi imam sini. Tapi ingat ya, kita beritahu itu karena Allah, bukan karena kebencian. Bukan karena kita merasa lebih rendah. Ini Allah punya atur melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Apakah Nabi benci dengan orang yang tak pandai? Tidak. Nabi beri aturan. Hendaklah yang paling baik bacaannya di antara kalian jadi imam. Apakah Nabi membenci orang yang tak pandai? Tidak. Nabi mengatur ini syariat supaya salat itu berjalan tertib. Seandainya imam tu bacaannya tidak bagus, tapi makmum ada berapa orang yang fasih, kesian yang fasih ini, dia tidak sah salatnya, ngikuti imam yang tidak benar bacaannya. Ini syariat, harus ikut aturan. Alah Pak Ustaz, Allah Maha tahu bah. Ada bilang gitu.
Kurang-kurang sikit ni Allah Maha tahulah, kata dia. Jadi kalau orang yang bacanya salah, apakah dibiarkan saja? Terus jadi imam, dibiarkan. Salah juga kita membiarkan itu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling tolong-menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Imam selektif, Nabi yang nyuruh. Bukan kita mandai-mandai. Nabi yang nyuruh, carilah imam yang terbaik bacaannya. Kemudian yang kedua, kalau dia sama, yang paham sunnah, tahu hukumnya. Yang ketiga, kalau masih sama juga umurnya yang lebih tua, masih juga sama pakai yang lebih sopan. Begitu diatur dalam kitab-kitab fikih itu. Dan itu diatur tanpa kebencian. Masing-masing mengukur diri. Siapa yang layak berdasarkan hadis Nabi, majulah. Yang belum layak, makmum saja cukup. Saya begitu. Pak Ustaz, Allah Maha tahu Pak, kita kekurangan dalam bacaan. Bukan Allah tahu kekurangan bacaan, Allah tahu kau tak belajar. Itulah yang sebenarnya itu. Yang bagus bacanya, maju depanlah. Saya ni lebih senang jadi makmum kalau ada imam bacanya bagus. Menikmati bacaan lebih enak daripada membaca jadi imam. Cubalah yang belum jadi imam tu, rasakan jadi imam. Mikirkan bacaan ni, jangan sampai salah. Ingatkan lagi berapa rakaat dah ni. Beban tu Pak. Jadi makmum lebih enak. Saya kalau ada imam bacaannya bagus, saya lebih menikmati bacaan. Di Kampung Arang tu ada Pak Abdillah, sakit-sakit aja. Dia kalau imam bacanya bagus, saya bisa menangis kalau baca ayat. Bacaan yang menyentuh. Mungkin dia ikhlas sekali baca. Nangis itu jadi makmum. Dulu Ustaz Hamid di Mendawai dulu. Kau ada kenal Ustaz Hamid Mendawai? Itu satu lettingan dengan Ustaz Abdul Ghani Mahmud Al-Yamani mendirikan SEMIP dulu, Bawari itu. Ustaz Hamid tu hafal Quran. Ustaz Hamid tu di Mendawai sana orang protes, Ustaz Hamid terus saja jadi imam. Kenapa pula? Terlalu bagus bacaannya. Apa sebab apa? Karena makmum sampai tak sempat baca Al-Fatihah. Itu indahnya bacaan beliau. Waladhdallin, amin. Beliau pun baca surah. Yang makmum baca Al-Fatihah ni berhenti jadinya, menyimak bacaan surah dia. Itu terlalu bagus pula. Ini yang maju ni terlalu jelek bacaannya. Itu Pak. Ya. Jadi sebenarnya makmum lebih enak menyimak. Kau saya lah. Tapi kalau sudah tidak ada yang lain lagi, saya nak majulah. Saya maju. Jadi begitu. Jadi tidak ada unsur kita kebencian. Ini kita pandang secara syariat hukum Allah belum memadai jadi imam. Bukan kita mengaku itu lebih dari dia, tidak. Tasawuf begitu. Ya, tasawuf seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, sifat sombong kadang-kadang muncul. Iya. Makanya amal harus ada ilmu. Ilmu harus diamalkan. Mana pengamalannya untuk membersihkan sifat sombong? Zikir. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Udah zikir ni Pak Ustaz, kadang muncul lagi ilmu. Apa kata ilmu bilang? Apa yang mau kau sombongkan? Kelebihan kau ini milik Allah. Ilmu itulah yang bisa mendidik kita. Waktu muncul sombong, ilmu pun datang mengerim dia. Tak layak kau sombong. Kelebihan kau ini bukan milik kau. Orang kaya, kau ada ilmu ini Pak, tak sombong dia. Orang alim berilmu, ada ilmu ini, tak sombong dengan kealimannya. Orang dapat jabatan, kalau ada ilmu ini, tak bangga dengan jabatannya. Kan bagus tuh. Yang inilah yang dimaui oleh Nabi kita Muhammad SAW. Inilah dikatakan umat yang terbaik. Ya. Baiknya bukan luar saja, dalamnya pun baik.
Mudah-mudahan ini jadi orang yang baik. Karena ada sahabat bilang, "Ya Rasulullah, dulluni ala amalin idza amiltu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, aku minta amalan. Kalau aku amalkan, aku masuk surga. Kun muhsinun. Jadilah ke orang yang baik, kata Rasulullah. Baik yang mana? Bukan luar, dalam. Kalau dalam baik, luar pasti baik. Ya. Sal jirana, kata Nabi, tanyakan orang-orang sekitar kau, bagaimana akhlak kita. Kalau dia bercerita tentang kebaikanmu, kau orang baik lah, kata Nabi. Ingat, kebaikan itu keluar bukan dari dalam. Kalau dalam baik, maka keluar pun baik. Inna fil jasadil mudghah fa idza saluhat saluhat jasadu kullu. Dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Kalau dia baik, baiklah semuanya. Kalau dia jelek, jeleklah dia. Ala wa hiyal qalbu, dia hati nurani sini. Kalau sini baik, tangan baik, pendengaran baik, mulut baik, semuanya baik. Tapi kalau dia jelek, maka yang keluar pun jelek. Tak ada lain, sini ni hantam. La ilaha, pukul di hati itu. Dia tak baik hati itu. Ajak dia baik. Ikut Allah. Ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.